Bapak di sini dalam materi IPS kelas 8. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari sesi video selanjutnya. Di video pertama telah kita bahas tentang pengertian mobilitas sosial, dan yang kedua kita bahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Saat ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Baik. Faktor pendorong maksudnya adalah sesuatu yang mempercepat perubahan atau mobilitas sosialnya. Ketika seseorang yang berubah, ada yang membuatnya lebih cepat lagi. Faktor pendorong. Faktor penghambat adalah faktor ketika dia mau berubah, tidak bisa lagi, ada yang menahannya. Itu pengertian dasarnya. Satu persatu kita akan bahas. Faktor pendorong itu ada 6. Yang pertama adalah faktor struktural. Struktural yang dimaksud di sini adalah situasi di luar individu yang mempengaruhi individu. Situasi di luar individu maksudnya adalah kondisi lingkungannya, struktur masyarakatnya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Terbuka itu artinya ada peluang untuk berubah. Contoh di negara demokratis. Seorang yang kemarin kita bahas, presiden kita dari seorang pengusaha bisa menjadi presiden. Dan yang tertutup itu sekali lagi adalah yang tidak bisa lagi dikotak-katik. Dia sudah seperti itu. Contoh, seorang raja tidak bisa dari keluarga biasa, harus keturunan raja. Atau seorang kasta, Brahmana tidak bisa berubah. Itu dia yang tertutup. Faktor yang kedua dari yang mendorong mobilitas sosial adalah individu. Individu yang dimaksud di sini adalah sesuatu dalam diri seseorang, kualitasnya, kemampuannya, kecerdasannya, kreativitasnya. Jelas itu akan mempengaruhi kepada cepat tidaknya seseorang untuk mencapai mobilitas sosial. Faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Ingat, setiap individu dilahirkan dari status sosial orang tuanya. Identik itu. Kalau dia pengusaha, anaknya akan disebut anak pengusaha. Dia raja akan disebut anak raja. Bapaknya Batak, dia akan menjadi orang Batak. Statusnya ada. Nah, dalam status sosial ini perlu kita pahami, dalam masyarakat ada 3 jenis status sosial. Yang pertama adalah ascript status. Ascript status itu apa yang melekat dalam dirimu ketika kau dilahirkan, jenis kelaminmu, rasmu, kastamu, golonganmu di dalam dirimu. Itu ascript status. Yang kedua, assigned status. Assigned status itu adalah status yang bukan dibawa lahir tapi tersedia bagimu karena lingkunganmu. Contoh, kau bermarga karena kau dilahirkan di Batak. Yang kedua adalah seorang kepala suku, jelas statusnya sudah ada dari dulu. Atau seorang tokoh yang dia dapat, tentu anaknya akan disebut dengan tokoh. Yang ketiga adalah achieve status. Achieve status itu adalah status seseorang karena kerja kerasnya. Ketika dia berpendidikan, ketika dia memiliki pekerjaan, jelas status itu bukan dibawa lahir, tapi dibentuk dan diciptakan oleh individu tersebut. Baik, kemudian yang keempat, faktor pendorong adalah faktor ekonomi. Gampang ya, semakin baik ekonomi, semakin mudah mobilitasnya. Semakin bagus ekonomi, semakin gampang dia bermobilitas. Dan yang faktor yang kelima adalah faktor politik. Keadaan politik suatu negara mempengaruhi maju mundurnya mobilitas. Misal saat ini aja, ketika pandemi melanda dunia, jelas ada pelambatan mobilitas. Orang yang mau bekerja keras pun akan susah. Kenapa? Faktor politik sedang berpengaruh. Dan faktor terakhir adalah faktor yang kita sebut dengan kemudahan akses pendidikan. Jelaslah, sangat gampang memahaminya. Ketika ada kemudahan untuk mencapai pendidikan, otomatis kita akan bisa bermobilitas sosial. Baik, 6 faktornya mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambatnya hanya sederhana, hanya ada 2 kalau kita pahami. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua diskriminasi. Kemiskinan dan diskriminasi adalah 2 hal yang menghambat mobilitas sosial. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami dengan mudah ya. Oke.